Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Kali ini aku sedang berada di makam Ronggo Warsito. Di malam hari ini ada pementasan wayang. Jadi tadi pagi itu sebenarnya sudah ada acara sadranan di sini, namun aku nggak bisa hadir ya. Jadi bisanya hadir di malam hari ini di pementasan wayangnya. Jadi pementasan wayang ini sebenarnya bertajuk ngeruat itu istilahnya bersih desa. Dari kata itu aja kita sudah tahu bahwasanya pementasan wayang ini bertujuan untuk membersihkan energi-energi yang negatif sebelum menuju ke bulan puasa itu sendiri. Desa dari makam Ronggo Warsito ini sendiri yaitu di Palar Trucuk, Klaten. Alat-alat gamelan ini juga di zaman sekarang sangat dimistiskan ya, atau istilahnya itu anak-anak zaman sekarang itu malah pada takut ya ketika mendengar alat musik gamelan ini, terlebih ketika naik gunung atau di tempat-tempat yang dianggap sakral atau sepi. Aku juga nggak tahu sih, tapi di beberapa candi yang ku temui itu ada mitos dari masyarakat sekitar bahwasannya ada batuan candi yang berbentuk seperti alat musik gamelan ini, dan mereka menyebutnya di malam-malam tertentu itu seperti keluar bunyi-bunyian seperti alat musik gamelan itu. Padahal dalam kenyataannya batuan-batuan itu ya hanya mirip dan fungsinya pun bukan sebagai alat gamelan atau apa, bahkan itu hanyalah umpak gitu. Mitos ini terus berkembang hingga masyarakat pun banyak yang percaya bahwa di situ akhirnya tempat yang sakral, tempat yang disucikan. Tapi ya memang kenyataannya tempat-tempat seperti itu memang suci karena sebagai tempat ibadah. Seperti itu teman-teman. Di bagian belakang sini terdapat deretan, Pak Dalangnya sudah datang ini sepertinya. Ini para dalang dan juga penabuh gamelan datang. Ini minta restu dulu ke makam dari Ki Ronggo Warsito itu sendiri. Istilahnya nyekar dulu ya ke dalam makamnya. Sinden-sindennya pun juga ikut. Itu ada beberapa wayang mungkin yang akan dibawa masuk juga. Juru kunci makam baru datang membukakan pintu makam ya. Oh ya, hampir lupa, di sini disediakan tikar itu untuk melihat wayang dari belakang, karena memang estetiknya wayang itu memang dilihat dari belakang ya. Itu nanti kelihatan bayangannya dari dekat, dari jauh itu akan beda efeknya. Kalau dari depan itu nggak terlalu kelihatan jalan ceritanya, cuman wayangnya itu memang kelihatan warnanya. Tapi kalau dari belakang sini akan lebih kelihatan estetik dan lebih hidup dalam pergerakan wayang itu sendiri. Oh iya, sekalian informasi untuk kalian. Dalam pedesaan pedalaman di daerah Jawa itu ada istilah nyandi untuk 100 hari setelah pemakaman. Nyandi itu sendiri memang berasal dari kata pembuatan candi ya, atau membuat candi. Jadi di zaman dahulu kijing yang modern seperti itu terbuat dari batu yang disusun seperti yang ini. Nah, dari sinilah kata nyandi itu berkembang sehingga masyarakat itu menyebutnya nyandi ya, untuk 100 hari setelah pemakaman itu. Jadi memang bentuk dari batu-batuan ini disusun sedemikian rupa sehingga membuat komposisinya ini hampir seperti candi, karena memang kuncian-kuncian ini hampir sama dengan candi. Dan
tingkat dari tinggi batu-batuan ini menandakan strata atau status dari yang dimakamkan di situ, sehingga semakin tinggi batuannya itu biasanya semakin berpengaruh di daerahnya. Itu kenapa tinggi dari setiap makam ini berbeda-beda. Jadi kalau kalian melihat makam kuno seperti ini yang tinggi, itu berarti orang itu sangat berpengaruh di daerah itu. Dan mungkin untuk kalian yang masih muda masih sangat sering ya mendengar dari ayah atau kakek kalian istilah nyandi atau membuat candi. Mungkin akan bergeser dengan membuat kijing atau semacamnya. Namun untuk orang-orang tua masih menggunakan istilah nyandi itu sendiri untuk pembuatan rumah setelah 100 hari pemakaman. Dan salah satu hal yang menarik ya dalam pementasan wayang ini adalah sebagai penggerak UMKM serta minat masyarakat yang masih sangat-sangat banyak ya dalam menghadiri pementasan ini. Selain untuk melihat wayang, mereka juga berbelanja baik makanan ataupun yang lainnya, jajanan-jajanan gitu. Lihat betapa ramainya di sini. Aku pun mau jalan ke sini juga agak susah ya, karena sangat ramai sekali. Ya, bayangkan aja seperti inilah suasana di wayangan malam ini. Lihat itu sampai ujung sana masih ramai sekali. Ya, seperti itulah. Sudah menempati posisi masing-masing dan ini sudah mau mulai acaranya. Antusias dari masyarakat juga semakin tinggi. Harmoni musik yang cantik sekali, indah lah. Ada dua tempat untuk tamu undangan. Yang sepuh itu dikasih ke belakang panggung. Yang ini ada tamu undangan lainnya, dan yang umum itu ada di bagian depan atau yang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin wa bidusun ingkang saben setunggal taun sepisan kaadanan dening masyarakat wewengkon ing Desa Palar mliginipun. Kanthi menika kepareng kula ngaturaken menggah lumadinipun adiacara ingkang angka sepisan nuninggih pambuka, ingkang angka kalih nuninggih pangandikan kanthi purwa madya wusana. Warga masyarakat Desa Palar anggenipun ngawontenaken tasawuran bersih dusun mangya rahayu wilujeng tebih saking sambika. Amin ya rabbal alamin. Oh, anu Bapak Wisnu nggih. Si Jemani niku Kresna nggih. Nggih.
Malam ini monggo dinikmati sedanten dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada warga Mimin. Elisa dan Mimin itu sumbangan. Kali ini delengnya mengambil cerita Sri Cemani. Sri itu ya dari kata Sri Krishna ya, atau avatara dari Dewa Wisnu itu sendiri. Cemani itu hitam karena dalam pewayangan penggambaran dari Sri Krishna itu sendiri adalah hitam ya. Itu kenapa disebut juga dengan Sri Cemani. Matur nuwun dumateng Bapak Sekcam Bapak Rahmat Saibali ingkang sampun kepareng paring pangandikan. Kepareng ngajengaken lung pinampen tok setunggalipun tokoh wayang nggih Kresna. Kinarya kepareng hambabar panjenenganipun lelakon Wahyu Sri Cemani. Sabunging para lenggah, para pandemen ringgit purwa sugeng hampir sami babari lakon Wahyu Sri Cemani ingkang badhe kababar saking kangge Sebagai simbolis karena ceritanya Sri Cemani atau Sri Krishna itu sendiri, jadi pemberian wayang Sri Krishna itu sendiri kepada dalang hitam. Terus Amir Sani Nur Matur nuwun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinukmaya winahya ing asepi. Jane pajiban lan pegawelan kula niku jane ngomong paduka niku pun rampung.
karena batuku sudah habis juga, jadi nggak bisa menyaksikan atau merekam lebih lama lagi. Jadi kita akan mencari makan dulu karena aku lapar ya. Mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Konsep 3 atap sama dengan candi ya. Memang kalau masjid di zaman peralihan itu kebanyakan 3 atap seperti itu. Ya menyesuaikan dengan candi itu sendiri ya, biar bisa diterima. Cantik banget tapi desainnya ini. Wah, keren. Sama-sama tempat ibadah mengusung konsep yang sama dan hasilnya pun juga cantik-cantik semua dan keren, bikin takjub semua.